Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, atau disingkat dengan SPBE teman-teman ya. Jadi SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintah ya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak lainnya ya. Yang pertama teman-teman persuratan elektronik teman-teman ya. Nah, jadi e-office ya disingkat. Di lingkungan ya Kementerian HAM, aplikasi persuratan yang umum digunakan adalah Sisminkum ya, teman-teman ya, atau e-Sumaker teman-teman ya. Bagaimana alur kerjanya ya? Yang pertama itu surat masuk digital, nanti di-scan teman-teman ya, nah, atau diunggah. Lalu nanti teman-teman registrasikan ke sistem ya. Lalu berikan disposisi berjenjang secara elektronik dan berikan tindak lanjut ya. Selanjutnya ada namanya tanda tangan elektronik teman-teman ya, atau TTE ya. Ini menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh ya Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjamin keaslian dokumen ya. Yang kedua teman-teman ya, selain dari persuratan elektronik ya, ada namanya digitalisasi arsip teman-teman ya. Jadi digitalisasi arsip ini teman-teman ya bukan sekedar men-scan dokumen ya. Digitalisasi arsip ini juga bertujuan untuk mempermudah ya teman-teman ya temu balik informasi dan efisiensi ruang teman-teman ya. Nah, kita contohkan. Ini jelas ya teman-teman ya, jelas ya. Silakan di tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layar ya. Yang baru bergabung ya, silakan di follow akun kita agar tidak ketinggalan live dari kita setiap hari. Nah ini saya sempatkan live ya teman-teman ya, sebelum saya berangkat kerja ini saya sempatkan live ya, karena ini materi terakhir ya, ini materi terakhir ya. Jadi kita ulang lagi teman-teman ya, digitalisasi arsip ini ya bukan sekedar men-scan dokumen saja teman-teman ya, tetapi digitalisasi arsip ini bertujuan untuk mempermudah temu balik informasi ya dan efisiensi ruang ya. Yang pertama yaitu arsip statis dan dinamis ya. Nah, jadi sekarang pengarsipan itu teman-teman ya sudah melakukan namanya sistem, yaitu namanya Sri Kandi teman-teman ya. Sistemnya namanya Sri Kandi teman-teman ya. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang menjadi standar nasional ya. Bagaimana prinsipnya teman-teman? Yaitu autentisitas atau asli teman-teman ya, reliabilitas itu dapat dipercaya ya, integritas dan usabilitas ya dapat digunakan. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tryout kita ya, silakan masih kita tunggu hari ini teman-teman ya. Silakan lihat saja di bio profil saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Yang ketiga yaitu keamanan informasi teman-teman ya. Keamanan informasi ya. Nah, jadi ini sangat melindungi data sensitif negara teman-teman dan data pribadi warga negara teman-teman ya. Nah, ada bacanya di sini syiat teman-teman, namanya teman-teman ya, ada kerahasiaan, ada keutuhan dan ada ketersediaan ya. Nah, silakan teman-teman lihat di sini ya bahasa-bahasa barunya kalau teman-teman ini merupakan bahasa-bahasa baru bagi teman-teman ya. Bagaimana langkahnya teman-teman? Yaitu nanti keamanan informasi ini teman-teman ya. Ini penggunaan password yang kuat ya. Nah, kita berikan password lalu ada namanya nanti enkripsi data, backup rutin dan tidak sembarang mengklik link phishing teman-teman ya. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman ya, tabel konsep pada materi penata layanan operasional teman-teman ya. Yang pertama yaitu persuratan elektronik teman-teman ya. Persuratan elektronik bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Fokus utamanya yaitu kecepatan distribusi dan disposisi surat teman-teman ya. Contoh penerapannya di Kemenham ya. Ini waktu itu masih Kemenkumham teman-teman ya. Sekarang sudah Kemenham. Penggunaan aplikasi e-Sumaker ya untuk nota dinas ya. Nah, kalau outputnya yang diharapkan teman-teman yaitu efisiensi waktu ya, tidak ada surat yang terselip teman-teman ya. Nanti kita bahas soal teman-teman ya. Setelah ini kita bahas soal ya. Yang kedua, digitalisasi arsip ya. Nah, fokus utamanya itu pengelolaan masa pakai dan penyimpanan data ya. Bagaimana contoh penerapannya teman-teman ya di Kementerian HAM, yaitu alih media berkas fisik ya, narapidana atau paspor ke bentuk digital ya. Jadi semuanya berkas-berkas fisik dari narapidana ini teman-teman ya itu sudah
dibentuk ya dengan digital teman-teman ya. Nah, jadi sudah bentuknya tidak kertas-kertas lagi, sudah berbentuk digital ya. Ruang penyimpanannya juga teman-teman ya, hemat ya dan mudah dicari teman-teman. Dan keamanan informasi ya. Nah, kalau keamanan informasi teman-teman ya, fokus utamanya itu perlindungan data dari akses ilegal ya. Bagaimana contoh penerapannya di Kementerian HAM teman-teman? Yaitu penggunaan TTE ya atau tanda tangan elektronik ya dan VPN instansi ya. Output yang diharapkan teman-teman yaitu agar data kita itu tidak bocor ya, tidak dimanipulasi dan sah secara hukum teman-teman. Teman-teman yang belum dapat e-book kita ya, sekarang saya berikan ya karena orang mau ujian ini teman-teman ya. Nah, silakan yang mau e-book kita yaitu e-book penata teman-teman ya. Nah, di sini saya diskon ini teman-teman ya, hanya 50K saja ya untuk 4 orang teman-teman ya. Silakan teman-teman ya. Kita mau ujian lagi, silakan dipelajari semuanya. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, yaitu kita lanjut lagi ya, literasi digital teman-teman ya. Nah, kalau literasi digital ini fokus utamanya teman-teman, kompetensi ya sumber daya manusia dalam teknologi ya. Penerapan di Kementerian HAM yaitu kemampuan pegawai mengoperasikan dashboard layanan operasional teman-teman ya. Apa outputnya yang diharapkan teman-teman? Yaitu pegawai dapat beradaptasi atau adaptif dan tidak gagap teknologi, tidak gaptek teman-teman ya. Jadi semua pegawai di Kementerian HAM itu diharapkan tidak gagap teknologi. Oke, teman-teman? Nah, ini tipsnya teman-teman ya. Poin penting untuk tes P3K, bagaimana tips belajar ya khusus SPBE teman-teman ya. Teman-teman download nanti ya, atau saya downloadkan nanti ya. Saya masukkan ke Google Drive teman-teman, yaitu Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE ya. Nah, jadi ini harus teman-teman baca sekilas ya mengenai SPBE teman-teman. Jadi nanti nilai manfaatnya, ingat teman-teman bahwa tujuan utama SPBE teman-teman adalah efisiensi ya, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, nanti kita bahas soal ya. Keamanannya teman-teman ya, pahami bahwa keamanan informasi bukan hanya tugas tim IT teman-teman ya, tetapi tanggung jawab setiap pengguna user melalui perilaku digital yang sehat ya. Catatan penting, Jabatan Penata Layanan Operasional menurut kita teman-teman itu memastikan roda pelayanan tetap berputar ya. Jika sistem elektronik down, ya kita sebagai penata layanan operasional paham prosedur mitigasi atau pelaporan kendala teknisnya. Oke? Oke, sebelum kita masuk contoh soal, silakan di-tap-tap dulu teman-teman ya sampai 2K ini teman-teman ya. Nah, silakan di-tap-tap dulu ya. Nanti saya masukkan ini ya, materi terakhir ini ya di Google Drive teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tryout kita, masih kita tunggu hari ini sebelum pengumuman teman-teman ya, sebelum pengumuman teman-teman. Dan teman-teman yang baru ya, ini ada e-book kita juga ya, stoknya 4 teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang ingin materi-materi dari kita ya, itu langsung saja ke bio profil saya teman-teman ya. Nah, silahkan ke bio profil saya ya. Oke teman-teman, apakah sudah semangat untuk membahas soal ini teman-teman ya? Saya buka dulu teman-teman. Kita bahas soal tidak banyak teman-teman ya, kita bahas soalnya tidak banyak. Dan jangan lupa nanti teman-teman ya, diusahakan lagi oleh rekan saya Pak Ade Yusmar ya. Nanti Pak Ade Yusmar 13 akan live lagi mengenai soal-soal TIU teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di live kita, jangan lupa di follow akun rekan-rekan saya. Saya sendiri Bude Yesa itu membahas soal mahasiswa dan teknis penata ya. Miss Deli itu membahas soal teknis perencana ya, lalu teknis analis dan juga teknis pengelola. Kalau Pak Ade itu khusus membahas soal-soal tes intelijensi umum ya. Nanti maghrib kita lanjutkan juga nanti live bersama Pak Ade Yusma 13. Teman-teman pantau terus story saya untuk jadwal-jadwal live dari rekan-rekan saya ini.
Oke, bagaimana teman-teman ikut tryout dari Adiesa juga ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti tryout kita ya, ambil yang di bio profil saya ini teman-teman ya, ataupun ebook penata ya, ambil di bio profil saya ini, ambil linkit Adiesa berbagi ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya, ambil di sini tryout penata layanan operasional part 1 dan part 2 ya. Teman-teman, kalau yang baru-baru harus mengikuti part 1 dulu ya, harus mengikuti part 1 dulu baru part 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi membahas soal teman-teman ya. Membahas soal, ini soal yang pertama ya. Saya kecilkan dulu teman-teman. Bentar dulu teman-teman ya. Oke jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang pertama. 35 detik dari sekarang. Silakan dijawab di dalam kolom komentar. Di sini ada kakak Pi ya menjawab D, ada kakak Mayang Rizkia ya menjawab D, kakak Lela menjawab D, ya kakak Boru D, semuanya D ya, arti sudah paham semuanya ya. Coba kita lihat dulu teman-teman. Di tengah proses verifikasi dokumen administrasi penting di Kementerian HAM Pusat, sistem persuratan elektronik ya atau e-Sumaker tiba-tiba mengalami gangguan teknis ya selama 4 jam. Di saat yang sama, pimpinan sedang melakukan kunjungan lapangan dan harus segera memberikan disposisi persetujuan atas surat permohonan perlindungan HAM yang bersifat mendesak ya dan harus segera dikirimkan ke instansi terkait sebelum jam kerja berakhir. Nah, jadi ini banyak permasalahannya teman-teman ya. Ini bersifatnya harus mendesak juga teman-teman, tetapi di sini mengalami gangguan selama 4 jam. Sebagai penata layanan operasional, langkah paling tepat dan akuntabel yang harus Anda ambil adalah A. Menunggu sistem kembali normal baru kemudian memproses surat tersebut agar tetap terekam secara sistematis di dalam e-Sumaker ya. Menunggu teman-teman ya. Padahal ini teman-teman ya harus segera teman-teman ya. Disposisi persetujuan dan surat permohonan itu harus segera dikirimkan ya. Bersifat mendesak ya. Kalau menunggu berarti itu tidak efektif dan efisien teman-teman ya. Yang B, mengirimkan dokumen melalui aplikasi pesan instan WA Wawa pribadi kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan lisan demi efisiensi waktu ya. Kita skip dulu. Mengaktifkan prosedur manual atau surat fisik dengan mencatatnya dalam buku agenda darurat lalu meminta tanda tangan basah pimpinan sekembalinya dari lapangan ya. Padahal kita ini sudah menggunakan persuratan elektronik teman-teman ya. Apa gunanya kita, mengapa kita aktifkan lagi prosedur manual teman-teman ya. Yang D, berkoordinasi dengan tim IT untuk percepatan sistem sambil menyiapkan draft surat secara offline ya. Kemudian meminta persetujuan pimpinan via kanal komunikasi resmi atau email kedinasan dan segera menginputnya ke sistem saat sudah pulih ya. Nah, antara B dengan D tentu yang lebih tepat yang D teman-teman ya. Yang E, menunda pengiriman surat hingga esok hari dengan alasan ya keadaan mendesak ya agar tidak terjadi duplikasi nomor surat manual dan elektronik ya. Jelas teman-teman ya, jelas ya jawabannya teman-teman. Kita buka jawabannya. Betul sekali, selamat kepada teman-teman yang menjawab di Oke teman-teman ya,
ya. Jadi pembahasannya di sini langkah D mencerminkan literasi digital dan pemahaman SPBE yang baik ya. Jadi kita sebagai seorang penata layanan operasional melakukan mitigasi teknis ya atau koordinasi dengan IT ya, menjaga kontinuitas layanan dan juga menggunakan akuntabel ya karena resmi, serta memastikan integritas data dengan diinput serta memastikan integritas data dengan input sistem saat pulih nanti ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi ya teman-teman ya. Ada pertanyaan tadi dari kakak apa tadi itu ya? Dari Kak, saya sudah membeli paket TO2 penata dari kemarin, namun hingga ini belum juga. Jadi kakak-kakak yang sudah yang sudah COTO, kakak-kakak harus melihat link dari LYNK itu ya. Teman-teman scan ini. Ya, harus teman-teman kalau tidak teman-teman scan ya, teman-teman tidak bisa nanti ya mendapatkan undangan ya. Jadi harus di-scan ini ya. Email kotak masuk dari LYNK itu ada file PDF seperti ini. Ada file PDF seperti ini. Teman-teman scan. Teman-teman scan ya. Nanti teman-teman isi data teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman ya. Hari kemarin saja penata untuk ikut tryout part 2 itu teman-teman ya. Itu sebanyak 100 orang lebih lah teman-teman ya. Jadi memang sistem kadang-kadang sibuk juga teman-teman ya. Jadi harus di-scan ini dulu teman-teman ya. Diisi ini dulu ya. Setelah teman-teman isinya apa saja kakak data-data teman-teman dan upload bukti bayar. Setelah itu nanti baru menunggu dari tim IT kita. Kemarin sampai jam 12 tim IT saya bekerja teman-teman ya. Jadi teman-teman, aduh ini baterai saya. Jadi teman-teman ya masuk ke setelah itu teman-teman kalau memang terkendala hubungi admin saya ini teman-teman ya. Ini standby nanti jam 8 ya, jam 8 kita standby teman-teman hubungi admin saya. Kalau memang sudah isi Google Form ya, teman-teman masih belum ada juga dapat email ya, silakan hubungi admin saya. Tunggu dulu teman-teman, ini baterai kita sudah lemah ya, tunggu dulu ya. Jadi teman-teman memang permintaan tryout itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Permintaan tryout itu sangat banyak. Jadi kita dahulukan teman-teman yang sudah memesan teman-teman ya. Itu sudah bekerja tim IT saya kemarin sampai jam 12 malam lewat teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memang terkendala japri saja teman-teman ya. Japri saja hubungi admin saya yang ada di sini ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Waktu saya hanya setengah jam lagi ini teman-teman ya. Alhamdulillah ini saya rekam ya, nanti saya upload di YT ya. Kadang-kadang saya lupa mau merekam teman-teman ya. Oke teman-teman ya, soal yang kedua. 35 detik dari sekarang. Sebentar teman-teman, saya cek ini dulu sebentar ya. Sebentar teman-teman. Silakan teman-teman yang belum menjawab, silakan dijawab ya. Ini materi penata ya. Teman-teman yang ingin materi ini ya, silakan ambil di e-book saya ya, di bio profil saya ini ya. Nanti ini sudah saya masukkan ya ke materi PLO teman-teman ya. Silakan teman-teman yang baru bergabung ya.
di follow akun kita agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya. Di kantor wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, jumlah pemohon layanan komunikasi masyarakat atau Yankomas terus meningkat. Meskipun sistem antrian digital telah diterapkan, petugas keamanan masih sering kewalahan mengatur kerumunan di area lobi pada jam-jam sibuk karena pemohon yang sudah memiliki nomor antrian tetap datang bersamaan di pagi hari. Sebagai penata layanan operasional, langkah yang paling tepat untuk mengoptimalkan efisiensi layanan sesuai prinsip SPBE adalah A. Memperluas area lobi dan menambah kursi tunggu yang ergonomis agar pemohon merasa nyaman meskipun harus menunggu dalam waktu yang lama. B. Mengusulkan penambahan personil petugas keamanan di area pintu masuk untuk memastikan aliran pemohon yang masuk ke ruang tunggu tetap tertib dan teratur ya. Jadi di sini yang paling tepat teman-teman ya untuk mengoptimalkan efisiensi layanan sesuai prinsip SPBE ya. Kalau memperluas area lobi berarti tidak ada hubungannya teman-teman ya. Kalau ini mengusulkan penambahan personil juga teman-teman. Ya, padahal ini sudah ada petugasnya teman-teman, sudah ada tupoksinya masing-masing teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang C, mengintegrasikan sistem antrian dengan modul penjadwalan berbasis waktu ya atau time slotting yang mengirimkan notifikasi pengingat ke ponsel pemohon agar datang hanya pada jam yang ditentukan ya. Karena kita ini teman-teman ya sudah menggunakan namanya SPBE ya, tentu kata kuncinya kita lihat juga yang jawaban yang menggunakan elektronik teman-teman ya. Nah, kalau ini kan jelas teman-teman ya, kita berikan sistem antrian ya dengan modul penjadwalan berbasis waktu ya. Nah, nanti kita kirimkan notifikasi kepada di sini pemohon teman-teman ya. Yang D melakukan sosialisasi intensif melalui media sosial resmi Kanwil Jabar mengenai pentingnya budaya mengantri dan etika datang tepat waktu sesuai nomor urut ya. Nah, kalau ini juga bisa teman-teman, kita skip dulu. Yang E menyiapkan loket layanan prioritas tambahan bagi kelompok rentan, lansia, ibu hamil, disabilitas untuk mengurangi penumpukan massa di loket utama ya. Coba kita lihat. Kalau ini prioritas tambahan ya. Kalau di sini kan katanya teman-teman ya supaya ya Keamanan masih sering kewalahan mengatur kerumunan di area lobi pada jam-jam sibuk ya. Bagaimana kita teman-teman mengoptimalkan efisiensi layanan sesuai prinsip SPBE ini ya. Antara C dengan D teman-teman ya. Kita lihat teman-teman jawabannya 3, 2, 1. Oke, selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Ya. Jadi opsi C ini adalah jawaban yang poin yang tertinggi teman-teman ya. Karena menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan akar masalah yaitu manajemen waktu teman-teman ya. Bukan hanya menangani gejala fisik ya. Jadi prinsip SPBE itu teman-teman menekankan pada efisiensi teman-teman ya. Kalau opsi E ini teman-teman ya itu sangat baik juga teman-teman. Tetapi tidak menyelesaikan masalah kerumunan serta menyeluruh ya. Kalau opsi A, B, dan D itu bersifat pendukung saja, teman-teman, namun kurang menyentuh transformasi digital, ya teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan teman-teman ya tryout kita ya masih kita buka ya tryout dan juga ebook penata layanan operasional. Langsung saja teman-teman klik ya bio saya yang ada di profil ini teman-teman, ambil linkit Adesa berbagi teman-teman ya, ambil linkit Adesa berbagi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini teman-teman ya. Lalu teman-teman ambil yang tryout ya. Ada tryout penata layanan operasional part 1, ada tryout penata layanan operasional part 2, dan juga ada ebook ya. Kalau ebook tinggal berapa lagi coba saya lihat teman-teman ya. Ini saya diskon ya karena orang mau ujian ini teman-teman ya. Tinggal 3 lagi ya. Silakan amankan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum dapat materi-materi tadi ya silakan diamankan ya. Silakan diamankan, ini tinggal 3 stok lagi teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya kemarin teman-teman kita lihat dulu ya sebentar ya. Ini kemarin alhamdulillah sudah diberikan teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Sudah diberikan di sini kemarin teman-teman ya. Kita melaksanakan tryout ya. Kita melaksanakan tryout dari part yang pertama teman-teman ya.
pada yang pertama. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pilihan ganda untuk tryout yang kedua ini ya rada susah ya buat dieliminasi kata teman-teman kita yang sudah mengikuti tryout teman-teman ya. Bisa terlihat di sini teman-teman ya. Ini namanya teman-teman ya. Apa kata teman-teman kita ya? Ditanggapi lagi namanya aja soal HOTS ya. Betul-betul HOTS teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman ya yang belum mengikuti tryout kita ya, yang belum mengikuti tryout kita ya. Ini lagi teman-teman kita ya, Kakak Trifose ya. TO kedua cukup menyita waktu ya. Soalnya panjang banget, Bu. Hitungan TIU-nya juga lebih menantang ya. Ya. Teman-teman ya, silakan teman-teman yang belum mengikuti tryout kita, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang belum mengikuti tryout kita, teman-teman ikuti tryout kita teman-teman ya. Insya Allah nanti bisa mempercerahkan teman-teman dalam ujian ya. Karena kalau soal ujian tidak sesulit tryout kita teman-teman ya, tidak sesulit tryout kita. Jadi teman-teman sudah terbiasa menyelesaikan soal-soal tryout nanti saat ujian nanti teman-teman lebih mudah ya karena soal-soal soal-soal di ujian itu tidak sesulit soal-soal di tryout teman-teman ya. Jadi kalau soal-soal di ujian itu banyak tidak panjang-panjang teman-teman ya. Tetapi memang pilihan gandanya itu sulit ditebak ya. Pilihan gandanya itu sulit ditebak ya. Pilihan gandanya itu sulit ditebak. Cobalah teman-teman lihat besok ya insya Allah teman-teman kita yang ujian yang pertama ya. Itu teman-teman bisa ya. Teman-teman bisa nanti ya melihatnya ya. Oke dulu teman-teman sebentar. Oke, ini alhamdulillah teman-teman ya. Kita lihat lagi ya teman-teman kita yang sudah antusias ini mengikuti tryout ya. Ini kita lihat lagi ya. Ini penata layanan operasional sudah banyak juga teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman ya. Ini teman-teman kita yang penata layanan operasional ya, yang part yang kedua. Ini sudah mengerjakan teman-teman, Masya Allah ya. Memang poinnya turun dari penata yang kedua teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini memang poinnya rendah dari penata ya, yang kedua teman-teman ya. Teman-teman mau lihat lagi ya, saya spill sedikit ya soal kita teman-teman ya. Jadi kalau belum melaksanakan TO dari Adesa Channel rugi teman-teman ya. Kita lihatkan teman-teman ya. Jadi soalnya itu memang soal teman-teman ya yang sesuai itu teman-teman ya, studi kasus ya, berupa studi kasus teman-teman ya. Dan jawabannya juga teman-teman ya, jawabannya juga membingungkan teman-teman ya. Ya, jawabannya juga membingungkan teman-teman ya. Nanti teman-teman kerjakan ya dari nomor 91 dulu ya, dari nomor 91 dulu teman-teman ya. Sampai 138 baru soal-soal teknis ya. Makanya teman-teman yang belum mengikuti tryout kita ya, silahkan teman-teman ya, silahkan kita tunggu, masih kita tunggu teman-teman ya, masih kita tunggu ya pada hari ini ya. Jadi nanti seperti itu juga, sosial kultural juga seperti itu juga teman-teman ya. Kak, untuk TO1 masih buka dikerjakan nggak, Kak? Masih bisa, Kakak? Masih bisa, teman-teman ya. Masih bisa, nanti sore kita umumkan teman-teman yang TO Penata Part yang satu. Aduh, ini kok koyang-koyang sih. Ini yang teknis teman-teman, ini yang teknis ya, ini yang teknis teman-teman ya. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi yang sosial kultural teman-teman ya. Sosial kultural semuanya juga membingungkan optionnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum ikut tryout 2 kita, belum bisa teman-teman itu teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang belum ya mencoba tryout dari Adesa teman-teman ya. Silakan kita tunggu pada hari ini teman-teman ya. Coba saya lihat dulu berapa stoknya. Ini penata part 2 teman-teman ya. Ini tryout penata part 2 ya. Ini tryout penata part 2. Kak untuk TO2 penata. Ini Kakak Miss Arifah ya. Kakak Miss Arifah TO kedua skor sangat jelek 517.
Ya, memang bukan jelek Kak Arifah ya, itu memang tingkat soalnya itu lebih host dari penata yang pertama ya. Itu sudah hebat itu di atas 500 itu ya. Nah, ini teman-teman, timingnya sini ya, timingnya di sini ya. Nah, ini timingnya ya. Nah, lalu teman-teman nanti bisa melihat di sini jumlah skornya dan terakhir nanti ada pembahasannya ya. Terakhir nanti ada pembahasannya ya. Ini sudah kalau TO yang pertama itu banyak sekali antusias teman-teman ya, hampir ribuan teman-teman ya. Ini tryout yang kedua. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tryout kita yang kedua ini masih saya undang teman-teman ya pada hari ini sebelum teman-teman ujian ya. Sebelum teman-teman ujian masih saya undang teman-teman ya, masih saya undang ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman. Kalau soal TIU-nya spill dong Kak. Soal TIU-nya seperti ini teman-teman ya. Soal TIU-nya seperti ini ya. Nanti ada keluar juga teman-teman X besar Y, Y besar X ataupun hitungan sederhananya ya. Hitungan sederhananya kita lihat dulu hitungan sederhana. Hitungan sederhananya seperti ini teman-teman ya. Kak, spill TO untuk pengelola dong Kak. Oke, pengelola teman-teman ya, yang pengelola ya. Pengelola juga seperti itu teman-teman ya. Soalnya hot teman-teman ya. Nah, soalnya hot juga teman-teman ya, berupa studi kasus. Nah, kalau ini masih pendek. Nah, ini teman-teman berupa studi kasus ya. Silakan teman-teman yang belum mengikuti tryout kita ya, nah, coba dicoba saja teman-teman ya. Teman-teman kita itu sudah mencoba teman-teman ya. Teman-teman kita sudah mencoba teman-teman ya. Cara ikut TO-nya gimana Kakak ya? Teman-teman pergi saja ke bio profil saya ya, ke bio profil saya teman-teman ya. Ambil ini teman-teman, linkit Adesa berbagi teman-teman. Teman-teman klik ini, nanti teman-teman akan diarahkan ya ke halaman ini teman-teman ya. Teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, nanti scroll terus ya, ambil tryout, ada tryout penata ya. Coba kita lihat dulu tryout penata ya. Udah masih ada 8 stok lagi teman-teman ya. Masih tidak ada voucher lagi Kakak ya. Voucher hanya untuk penata part 1 Kakak ya. Ini soal penata part 2-nya lebih dari seminggu ini saya susun teman-teman ya. Ini masih tinggal 9 lagi ya. Pengelola kita lihat di sini pengelola tinggal 8 ya. Silakan diamankan teman-teman ya. Silakan diamankan teman-teman ya. Ini saya mau end live-nya jam 7 ini teman-teman ya. Ini yang pengelola ya. Jangan lupa teman-teman ya. Kak, spill tipis buat cepat ngerjain teknis ya. Kakak harus paham ini materi-materi ini. Ini kan materinya sudah saya ringkas ya. Nah, kalau ini tadi kan ini halaman 4. Nah, ini materi tentang SPBE ya. Nah, nanti kalau SPBE di sini ada tipsnya, teman-teman ya. Ada poin penting untuk tes P3K-nya. Ini ada di e-book saya ya. Ada di e-book saya teman-teman ya. Silakan teman-teman baca ya. Silakan teman-teman baca. Memang harus membaca. Kalau e-book teman-teman ya harus membaca teman-teman. Ya teman-teman yang sudah ini sudah saya masukkan lagi ya link file pembahasan TIU kemarin ya. Kemarin itu yang ini teman-teman ya, yang TIU 8 Februari ya. Ya, yang TIU 8 Februari sudah saya masukkan ya. Silakan teman-teman cek ya yang sudah beli e-book ya. Nah, nanti kalau e-book teman-teman dapat grup eksklusif, kode voucher tryout ya. Nah, lalu ada nanti bahan ujian tambahan SKTT ya, ada e-book materi, ya ada info penting, ini trik cepat ya, trik cepat materi mahasiswa, soal FR mahasiswa ya. Nah, ini harus teman-teman pelajari semua soal FR kita karena mirip-mirip yang keluar di ujian teman-teman ya, mirip-mirip yang keluar di ujian ya. Ini harus teman-teman pelajari semuanya soal FR mahasiswa sebelum teman-teman ujian ya. Oke teman-teman ya, nanti teman juga pelajari TIU ya, TIU ini FR P3K TIU. Nah, ini TIU juga. Ini baru beberapa ya. Ini coba saya lihat yang penata itu banyak teman-teman ya. Kalau yang penata teman-teman yang penata kita lihat dulu ya. TIU-nya sudah banyak kok, kurang itu ya. Nah, ini sudah banyak teman-teman ya, sudah banyak TIU-nya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Waktu saya hanya 20 menit lagi ini teman-teman ya. Jadi masih kita tunggu ya teman-teman kita yang belum
mengikuti tryout dari ADESA ya. Ini yang pengelola teman-teman ya. Teman-teman mau display lagi ya. Ini yang penata part yang kedua ya. Sudah ada soal TIU-nya teman-teman ya, dan soal-soal dari manajerial dan sosial kulturalnya juga sudah kita masukkan teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ya, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini saya spill tipis-tipis ya. Jadi kalau teknisnya itu memang soalnya panjang-panjang teman-teman, dan pilihan gandanya sangat mengecoh sekali ya. Yang materi literasi sudah ada di e-book Bun? Belum Kakak. Ini saya jelaskan dulu. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kita lanjut lagi Kakak ya, membahas soal ya. Membahas soal teman-teman ya. Saya lihat dulu yang e-book saya tadi teman-teman, yang e-book penata berapa tinggal lagi? Ya, tinggal 3 lagi teman-teman ya. Silakan teman-teman yang belum memiliki e-book penata silakan diamankan teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan diamankan. Kita lanjut lagi ya membahas soal teman-teman ya. Ini sudah tadi ya. Oke, soal selanjutnya. Ini sudah tadi ya. Ya. Soal selanjutnya. Tiga puluh 35 detik dari sekarang. Udah Cio Kakak, terima kasih Kakak Alamana ya, semoga berkah barokah ya. Silakan diikuti tryout kita teman-teman. Kalau teman-teman terkendala ya hubungi saja admin saya yang ada di bio profil ya, langsung japri saja. Tetapi nanti jam 8 pagi ditanggapi teman-teman ya. Silakan teman-teman yang belum menjawab ya, silakan yang belum menjawab teman-teman ya, silakan yang belum menjawab dijawab teman-teman ya. Di kantor wilayah Kementerian HAM Jawa Barat terdapat ribuan berkas fisik arsip dinamisasi layanan bantuan hukum tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk di gudang dan mulai mengalami kerusakan fisik. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk memimpin proyek digitalisasi arsip agar data tersebut dapat diakses dengan cepat oleh pimpinan untuk pengambilan kebijakan. Langkah strategis manakah yang harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data tersebut? A. Melakukan alih media seluruh dokumen fisik ke dalam bentuk PDF menggunakan alat pemindai scanner berkecepatan tinggi agar target waktu penyelesaian tercapai ya. Nah, di sini teman-teman ini menumpuk teman-teman ya. Menumpuk di gudang ya, dan juga ini ribuan berkas fisiknya tahun-tahun sebelumnya juga teman-teman. Kalau kita melakukan scanner teman-teman pemindai ya, walaupun memang bagus sekali ya, tetapi ini membutuhkan waktu yang lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Ini tidak efektif dan efisien. Yang B, memprioritaskan digitalisasi pada dokumen yang paling sering diakses saja guna untuk efisiensi anggaran dan efektivitas waktu pengerjaan proyek ditingkatkan WIL ya. Kita skip dulu teman-teman. Yang C, memusnahkan segera dokumen fisik yang sudah berhasil di-scan untuk menghemat ruang penyimpanan gudang dan mengalihkannya menjadi ruang layanan publik, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kalau kita musnahkan padahal nanti kita perlu ada arsip-arsip penting, teman-teman ya. Walaupun sudah di-scan ya, jangan ini langsung kita musnahkan, teman-teman ya. Merekrut tenaga harian lepas yang kompeten di bidang IT untuk mempercepat input data agar pegawai ya bisa tetap fokus pada layanan operasional harian ya. Apakah ini solusi teman-teman ya, menambahkan juga teman-teman tenaga harian lepas ya, berarti menambahkan personil ya. Apakah ini solusi ya dari
ribuan berkas fisik ini teman-teman yang menumpuk ya. Atau E, menyusun skema klasifikasi arsip ya. Tunggu dulu teman-teman. Menyusun skema klasifikasi arsip dan metadata yang standar sebelum proses alih media lakukan, serta menyimpannya dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi ya. Rata-rata teman-teman menjawab E ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Betul sekali, selamat kepada teman-teman yang menjawab E. Langkah strategis utama dalam digitalisasi bukan sekedar memindai saja teman-teman ya, bukan sekedar hanya scan saja teman-teman ya, melainkan memastikan data terstruktur dan dapat ditemukan ya. Tanpa klasifikasi dan metadata yang standar, dokumen digital hanya akan menjadi sampah elektronik yang sulit ditelusuri. Integrasi ke sistem informasi menjamin keamanan, autentisitas, dan keberlanjutan akses data jangka panjang bagi pimpinan. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman ya, waktu saya ini hanya 15 menit lagi nih ya. Ya, silakan teman-teman, masih saya tunggu ini ya, teman-teman yang belum mengikuti tryout penata layanan operasional ya. Dan juga e-booknya ya, kita refresh dulu. Nah, ini masih tinggal 3 e-booknya ya, diamankan teman-teman ya, karena materi-materi tadi itu saya masukkan ke dalam e-book teman-teman ya. Kita lihat dulu ini tryout penata layanan operasional part yang pertama, masih ada 3 stok lagi teman-teman ya. Silakan teman-teman coba tryout bersama ADESA teman-teman ya, dan juga tryout penata layanan operasional part yang kedua tinggal 6 lagi, oke? Hai Kak, saya surat CO TO Pelanan dia dikirim sekarang. Ini Kakak ya, scan ini dulu Kakak. Bagi teman-teman yang sudah ya, bagi teman-teman yang sudah CO, yang di-scan ini dulu. Jadi ada dapat email dari LYNK itu teman-teman, teman-teman scan ini. Apa gunanya ini Kakak? Teman-teman scan isi data teman-teman dan upload bukti bayar. Baru setelah itu nanti menunggu ya 1 sampai 2 jam teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Ya, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya. Selamat kamu berhasil mendapatkan kesempatan ya untuk mengikuti tryout ini. Nah, nanti teman-teman diberikan password. Jadi setiap teman-teman ini beda-beda passwordnya. Setiap teman-teman ini beda-beda passwordnya. Nah, nanti link tryoutnya mana Kakak ini? Link tryoutnya ini ya, silakan teman-teman klik ini kalau teman-teman sudah rasanya siap untuk tryout ya. Waktunya 130 menit. Waktunya 130 menit, oke? Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman kita preview. Nah, nanti teman-teman tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti teman-teman klik ini, Start Quiz. Ya. Start Quiz teman-teman ya. Nah, baru teman-teman mengikuti ujian ya. Nah, nanti seperti ini ada soalnya. Ya, daftar soalnya 145 soal. Waktunya di sini 2 jam 10 menit ya, 2 jam 10 menit. Kalau teman-teman ada yang ragu nanti klik ini ya, klik ini nanti teman-teman ada penanda soal ya. Jadi nanti di akhir ada pembahasan. Ya, pembahasannya seperti apa Kakak ya? Nah, pembahasannya seperti ini tetapi tidak bisa di-download ya. Yang mendapatkan pembahasan hanya peringkat TO yang pertama ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini saya spill sedikit ya. Soalnya host enggak? Waduh, kakaknya dibilang enggak host soalnya. Ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Saya lihatkan ya kepada teman-teman ya. Nah, saya lihatkan ini ya. Ini testimoni dari teman-teman kita ya. Ini. Iya kan pilihan gandanya rada susah buat dieliminasi ya, kata teman kita ini ya kemarin ya. Ini ya. Jadi disebutkan lagi ya sama teman kita. Di sini namanya aja soal HOTS, betul-betul HOTS katanya ya. Ini di grup belajar kita teman-teman ya. Ini di grup belajar kita teman-teman ya. Jadi ada lagi sini teman-teman ya. Ini katanya kemarin kakak Tripose teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini kakak Tripose. TO kedua ya cukup menyita waktu. Soalnya panjang banget Bu katanya. Panjang sekali ya. Hitungan TIU juga lebih menantang ya. Ya, kakak belajar bersama ya. Silakan kakak ya. Kak ada soal TU-nya nggak tuh? Aduh, kakak ini ya hitungan TU-nya juga lebih menantang. Ya, lebih menantang soal TU kita ya. Saya spill sedikit. Kakak ya. Ini, tunggu dulu mana dia?
Nah, ini ya. Ini ada TU-nya ya, teman-teman ya. Nah, nanti coba teman-teman coba, ini akan keluar nih kali bagi tambah kurang ini, teman-teman ya. Kali bagi tambah kurang ya. Nah, ini analitis ya. Yang analitis, teman-teman ya, yang persenan juga ya. Ya X besar Y besar Q. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dicoba teman-teman ya. Silakan dicoba teman-teman ya. Kak, kalau mau ikut TO-nya gimana? Langsung saja ke bio profil saya, teman-teman ya, ke bio profil saya ini ya. Langsung saja ke bio profil saya ini, teman-teman ya. Ambil linkit Adesa berbagi, teman-teman klik ini. Teman-teman klik ini. Tidak ada voucher Kakak untuk TO yang kedua ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Teman-teman CO yang tryout penata ya, yang tryout penata ya. Ada penata part 1, ada penata part yang kedua, teman-teman ya. Yang mendapatkan pembahasan ini siapa aja Kakak ya? Yang mendapatkan pembahasan kita ini, teman-teman ya. Ini hanya peringkat tertinggi di setiap jabatan. Masya Allah, nanti kita japri ya. Siapa tadi nanti kita umumkan ya, teman-teman ya. Kita umumkan ya. Saya berikan ini ya. Saya berikan file ini dan juga pembahasannya ya. Pembahasannya ya. Hanya untuk peringkat yang teratas ya. Nanti kita diskusikan apakah 3 besar ya. Apakah hanya yang peringkat pertama saja. Nanti saya diskusikan dulu ya kepada apa saya ya, rekan-rekan saya ya, atau tim saya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, ini teman-teman kita yang sudah mengikuti tryout kita ya. Ya, yang sudah mengikuti tryout pertama. Antusias sekali teman-teman ya, banyak sekali teman-teman di sini ya. Alhamdulillah. Kalau tryout yang kedua nilainya agak turun teman-teman ya. Nilainya agak turun kalau tryout yang kedua teman-teman ya, karena memang soalnya lebih mempunyai nalar yang tinggi teman-teman ya. Dan nanti siapa yang tinggi nanti nilainya teman-teman ya. Nanti kita berikan ini filenya, file PDF yaitu soal dan pembahasan tryout part yang 1 dan juga part yang kedua ya. Ya, ini sudah berbentuk PDF, nanti kita berikan ya. Kak, saya sudah CO TO penata kedua, mohon dikirim segera ya Kak, tes saya besok sesi 1. Ya, Kakak di sini ya. Kakak scan ini Kakak ya, Kakak scan ini ya, Kakak scan ini, isi dulu datanya di sini ya. Isi dulu datanya ya. Kak tryout part 1 ada TU-nya enggak Kak? Ada juga Kakak ya. TU itu ada semuanya ya. TIU ada semuanya ya. Kita juga sudah live TIU kemarin ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Seperti ini soal-soal TIU teman-teman ya. Silakan teman-teman yang belum bergabung live dari kita ya, live dari kita, apa namanya, teman-teman belum ikut tryout ya, silakan teman-teman ya hubungi ya. Kak, materi tadi bisa dimasukkan ke e-book? Ya, saya masukkan nanti ya. Saya masukkan ya, belum ada kode barcode Kak, sudah COTO2. Kakak lihat di kotak masuk Kakak ya, di email Kakak ya, di email Kakak itu ada kotak masuknya, ada dari lynk.id, ambil linknya hijau. Ya, Kakak scan ini, Kakak scan barcode ini. Jadi harus dipastikan ke teman-teman scan barcode ya. Teman-teman scan barcode ini ya, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman. Ya, masih saya tunggu. Aduh, ini 10 menit lagi saya bahas soal satu lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya bahas soal satu lagi nih. Aduh, ini jam 10 menit lagi nih. Ya, memang saya itu waktunya memang aduh, waktu saya ini memang sangat berharga ini, teman-teman ya. Ya, saya bahas soal dulu ya. Tunggu dulu. Aduh, kan kelihatan kan jawabannya ini, teman-teman. Tunggu dulu, teman-teman. Ya, oke, kita bahas soal satu lagi, teman-teman ya. Bentar ya, teman-teman. Ada link barcode-nya enggak, Kak? Ada, Kakak, ada link barcode-nya. Kalau teman-teman terkendala, hubungi admin saya ya. Hubungi admin saya yang di sini ya. Hubungi admin saya segera, teman-teman ya. Tetapi jam 8 nanti direspon ya. Jam 8, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, mana dia tadi nih? Aduh. Kok ini tadi? Mana tadi ya? Nah, ini dia. Aduh, gimana ini, teman-teman? Nah, lihat aja ini ya, teman-teman ya. Kita lihat ya, soal selanjutnya.
35 detik dari sekarang. Silakan teman-teman yang belum menjawab ya. Silakan dijawab teman-teman. Ada 3 soal lagi ini ya sebelum jam 7 teman-teman. Aduh, ini udah kelewatan tadi ini teman-teman ya. Sebelum jam 7 teman-teman ya, ada 3 soal lagi nih yang harus saya bahas ya. Oke, saya langsung saja teman-teman ya, saya langsung saja. Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara sedang melakukan digitalisasi arsip layanan hukum yang mengandung data pribadi sensitif masyarakat. Sebagai penata layanan operasional, Anda menemukan bahwa beberapa staf sering membagikan kata sandi sistem melalui grup aplikasi pesan singkat demi mempercepat proses input data yang menumpuk. Di sisi lain, sistem keamanan internal baru saja diperbarui dengan protokol enkripsi ganda yang memperlambat akses login. Tindakan apa yang paling tepat dan strategis untuk menjamin keamanan informasi tanpa melumpuhkan efisiensi layanan operasional? A. Menginstruksikan seluruh staf untuk segera mengganti kata sandi secara berkala dan menghapus riwayat pesan singkat yang mengandung informasi akses sistem. B. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data serta menerapkan kebijakan ya SSO atau single sign on yang aman untuk mempermudah akses staf. Yang C, memberikan apresiasi kepada staf yang bekerja cepat sambil mengingatkan secara personal agar tetap berhati-hati dalam mengelola ya login di perangkat pribadi. Atau D, mengusulkan pengadaan perangkat keras tambahan yang lebih canggih agar protokol ganda tidak lagi menghambat kecepatan input data oleh staf. Atau E, menyusun SOP pengelolaan sandi yang ketat dan melakukan pengawasan berkala melalui audit sistem akses secara terpadu, teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman ya, jawaban yang bersifat solutif teman-teman ya. Jadi di sini kan akar masalahnya kelambatan sistem teman-teman ya, kelambatan akses teman-teman ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B ya. Jadi jawaban B ini paling tepat sekali teman-teman ya, karena bersifat solutif dan strategis teman-teman ya. Nah, jadi kebijakan single sign on ya. Nah, itu teman-teman mengatasi akar masalah, yaitu masalahnya apa tadi? Kelambatan akses ya. Sambil tetap menjaga keamanan data secara sistematik, bukan hanya sekedar himbauan ya atau aturan administrasi saja teman-teman ya. Sehingga nanti terjadi efisiensi dan keamanan berjalan beriringan sesuai prinsip operasional. Saya lanjut lagi soal selanjutnya. Bentar teman-teman ya, nanti kelihatan jawabannya bentar ya. Nah, sini. 35 detik dari sekarang. Habis ya Kak TO-nya. TO apa Kakak? TO apa? Tunggu dulu Kakak, saya lihat ya. Oh ya, TO part 1 ya. Oh iya ya, saya tambahkan lagi 5 ya teman-teman ya. 5 untuk 5 orang teman-teman. Cepatlah. Ya teman-teman ya, saya mau enlist lagi nih teman-teman ya. 5 orang teman-teman ya, saya tambahkan 5 ya teman-teman ya. Langsung digercepin saja teman-teman ya. Langsung digercepin saja ya teman-teman. Teman-teman yang terkendala hubungi admin saya ya, hubungi admin saya ya, tapi jam 8 nanti diproses ya. Oke, sudah saya tambahkan 5 teman-teman ya. Oke, ini Kakak Queen menjawab B ya, waktu sudah habis teman-teman. Kakak Boru B, Kakak Pensu E.
Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara sedang melakukan percepatan digitalisasi data pengaduan masyarakat yang bersifat rahasia. Sebagai penata layanan operasional, Anda menemukan bahwa beberapa staf sering membagikan tautan dokumen kerja melalui grup pesan instan demi efisiensi koordinasi lapangan. Meskipun mempercepat pekerjaan, tindakan ini berisiko pada kebocoran data. Langkah strategis apa yang paling tepat Anda lakukan untuk menjamin keamanan informasi tanpa menghambat produktivitas layanan? A. Menginstruksikan seluruh staf untuk kembali menggunakan metode penyimpanan fisik ya atau hard copy guna menghindari risiko serangan siber secara total ya teman-teman ya. Padahal kita ini sudah menggunakan digitalisasi data teman-teman ya. Ngapain lagi kita kembali lagi ke penyimpanan fisik ya. Berarti ini bukan solusi di soal teman-teman ya. Yang B, menyusun standar SOP ya, yang penggunaan penyimpanannya ya, penyimpanan awan ya, pakai cloud kita teman-teman ya. Cloud resmi pemerintah ya, dengan enkripsi dan pembatasan akses hanya bagi akun instansi saja. Yang C, melakukan audit rutin terhadap perangkat pribadi staf secara berkala untuk memastikan tidak ada dokumen negara yang tersimpan di luar sistem kantor ya. Berarti ini kurang efektif dan efisien ya. Ini tidak bisa kita lihat selalu ya perangkat pribadi karyawan-karyawan kita ya. Ini membutuhkan waktu yang lama, tidak efektif dan efisien. Yang D, memberikan penghargaan reward bagi tim yang paling disiplin dalam menjaga kerahasiaan data sebagai bentuk penguatan budaya. Ini juga sulit teman-teman ya. Siapa saja yang tim-tim yang memang menjaga data rahasia ya, itu kita lihat satu persatu teman-teman ya. Ini juga tidak efektif dan efisien ya. Yang E, mengadakan pelatihan literasi digital berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi perlindungan data pribadi dan negara. Ya, antara B dengan E mana jawabannya lebih tepat teman-teman? 3, 2, 1. Oke teman-teman ya, lebih tepat yang B teman-teman ya. Ya, ini B teman-teman ya. Nah, jadi ini soalnya hot seperti studi kasus teman-teman ya. Ini kalau opsi B itu sangat aman sekali teman-teman ya, mengimbangi efisiensi digital ya tanpa menghambat proses kerja teman-teman ya. Soal yang terakhir. Ini dulu teman-teman. Saya lihat nanti teman-teman kelihatan juga jawabannya kan. Oke, 35 detik dari sekarang. Ya kakak titip tunggu email dari tim IT saya ya. Tim IT saya standby-nya jam 8 nanti kakak ya. Tim IT saya standby-nya jam 8 ya. Masih menunggu ya. Silakan teman-teman kalau belum dapat teman-teman hubungi admin saya ya. Silakan teman-teman ya, teman-teman nanti saya mau end live ini teman-teman, satu soal lagi ya. Teman-teman yang belum mengikuti tryout dari Adiesa, silahkan diikuti teman-teman ya. Silahkan diikuti tryout dari kami teman-teman ya. Masih kita buka teman-teman ya. Bagi teman-teman peringkat atas nanti, bagi teman-teman peringkat atas akan mendapatkan file berupa soal ya berbentuk file PDF berupa soal dan pembahasan tryout, yaitu tryout penata layanan operasional part 1 dan juga tryout penata layanan part 2 ya. Nah, jadi carilah nilai setinggi-tingginya teman-teman ya. Oke, ini belum ada yang menjawab ini teman-teman ya. Waktunya sudah habis. Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat sedang menggalakkan penggunaan aplikasi layanan komunikasi masyarakat ya atau lapor untuk meningkatkan transparansi. Namun data menunjukkan bahwa banyak pemohon di daerah terpencil masih kesulitan mengakses platform tersebut karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman teknologi. Sebagai penata layanan operasional, langkah strategis apa yang paling prioritas Anda ambil untuk memastikan ya inklusivitas layanan digital tetap terjaga? A. Merancang materi edukasi literasi digital yang interaktif dan mudah dipahami dalam bentuk video tutorial untuk disebarkan melalui media sosial instansi ya.
Boleh teman-teman, kita skip dulu. Yang B, membentuk tim asistensi digital keliling yang bertugas mendampingi masyarakat di daerah terpencil dalam melakukan proses input pengaduan secara langsung ya. Ini bagus sebenarnya teman-teman ya, tetapi ini membutuhkan waktu yang lama ini teman-teman ya. Yang C, mengintegrasikan sistem aplikasi dengan platform pesan instan yang umum digunakan masyarakat untuk mempermudah akses pelaporan tanpa aplikasi tambahan ya. Nah, ini juga efektif dan efisien teman-teman ya. Ya kan ini kita laksanakan ya, kita berikan aplikasi ya dengan pesan singkat saja ya, boleh pesan wawa teman-teman ya, agar mempermudah akses pelapor masyarakat ya. Yang dia memberikan apresiasi dan penghargaan kepada operator layanan yang berhasil membantu pemohon dari wilayah terjauh sebagai motivasi peningkatan pelayanan ya. Nah, ini bukan solusi di soal, ini bagus teman-teman ya, tapi ini bukan solusi di soal. Yang E, melakukan sinkronisasi data layanan digital dengan basis data kependudukan untuk mempermudah proses verifikasi identitas pemohon secara otomatis dan cepat ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Betul, selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Oke teman-teman, saya langsung saja ya, ini sudah habis materi saya yaitu tentang SPBE. Saya uploadkan ya, saya uploadkan ke Google Drive ya. Ya, teman-teman yang penata ya, ambil folder penata, saya masukkan langsung materi ini ya. Nanti saya lupa ya, materi ini, materi PLO ya, saya tambahkan di sini di folder ini ya, kita tambahkan upload file teman-teman ya. Saya tambahkan langsung ini ya. Nah, ini materi saya ya, materi P3K ya, literasi digital. Oke, sudah saya uploadkan teman-teman ya. Silakan teman-teman ya, silakan teman-teman yang sudah mengorder ebook saya ya, silakan dilihat ya. Ini Kemenham teman-teman, ini sudah berganti ya, bukan Kemenkumham lagi, Kemenham. Oke, terima kasih kakak ya, sama-sama kakak BN. Ya, saya takutnya lupa nanti ya. Nah, udah habis hutang saya ini ya. Udah habis hutang saya. Kok PDF-nya nggak bisa buka? Pastikan sinyal kakak of you, pastikan sinyal kakak itu ya. Berarti sinyal kakak yang tidak bisa terbuka, berarti itu sinyal kakak ya. Atau buka di perangkat lain ya, atau buka di laptop. Kalau bisa buka di laptop ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti tryout kita, masih kita tunggu teman-teman ya. Masih saya tunggu mengikuti tryout dari tim ADY saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat teman-teman.